Assalamualaikum, balik lagi di Sans Barber ya. Kayak biasa, gue gunting lagi customer atau Sans tutorial ya. Kali ini gue kedatangan customer dengan jenis rambut yang ikal dan agak sedikit kering. Di sini permintaan customer dia minta high fade ya. Dan di tahap ini dimana gue parting bagian kanan dan bagian kiri seperti biasa ya. Bagian kiri gue skip, gue cuman ngasih beberapa tutorial yang terkena di bagian kamera. Di garis putih tersebut adalah batas dimana gue menggunakan clipper nomor 2, dimana gue menggunakan clipper atau guard nomor 2 itu dengan posisi tuasnya tutup ya atau close, jadi dipentokin ke dalam. Dan garis putih tadi adalah batas dimana gue menggunakan sepatu nomor 2 tapi gue motongnya nggak terlalu habis. Nah disitulah gunanya gue bikin garis putih tadi, karena gue mau bikin high fade ya, tapi dengan bagian atas nggak terlalu habis. Langsung aja gue bikin guideline dimana garis putih adalah garis pemandu, dimana gue ngebikin guideline yaitu dengan posisi di tengah menggunakan clipper, dimana tuas clipper atau lever gue pakai close atau tertutup ya. Gue bikin guideline-nya itu di tengah. Kenapa nggak di atas? Karena nanti dari bagian tengah ke atas itu adalah buat si gradasinya. Dan garis putih tersebut adalah dimana gue menggunakan sepatu clipper selanjutnya, dimana gue menggunakan sepatu clipper nomor 1 dengan posisi guardnya itu terbuka ya, atau levernya itu dibuka, tuasnya dibuka. Dan garis putih tadi adalah garis batas dimana gue menggunakan sepatu nomor 1 dengan posisi tuas atau levernya terbuka. Gue juga di situ menggunakan clippernya dengan posisi agak C-stroke ya, atau mengambang, dimana gue memotongnya itu tidak terlalu menekan pada permukaan kulit agar tidak terlalu dalam, jadi menyambungkan dengan sepatu nomor 2. Dan itu adalah garis putih dimana gue menggunakan tetap sepatu nomor 1 tapi dengan posisi tuasnya itu tertutup. Setelah tadi posisi tuasnya terbuka, sekarang gue pakai posisi tuas tertutup ya, dimana gue masih menggunakan sepatu nomor 1 dan gue motong sekitar 1 cm dari bawahnya. Dan garis putih ini adalah dimana gue memotong menggunakan sepatu 0,5 dengan posisi tuas atau levernya itu setengah dan close, dimana gue biasanya motong untuk bagian setengahnya adalah menyambungkan dengan sepatu nomor 1, dan gue menggunakan lever close-nya itu untuk menyambungkan dengan garis-garis atau guideline yang gue buat di awal tadi. Nah setelah gue pakai sepatu 0,5, gue di sini no guard ya, atau nggak pakai sepatu sama sekali, dengan posisi tuasnya itu setengah dan close. Gunanya gue menggunakan tuas ini adalah untuk menyambungkan guideline yang tadi awal gue buat sebagai garis pemandunya itu agar lebih memudar atau menghilang. Jadi gue juga hanya menggunakan beberapa mata pisau yang ada di ujung clipper. Bisa dilihat di lingkaran adalah rambut customernya itu jigrek ya, atau pada berdiri. Dan inilah alasan gue kenapa menggunakan hair dryer, lalu gue sisir menggunakan sisir blow, agar rambut yang berdiri itu ya, yang tadi berdiri itu jatuh. Jadi gue nge-overcomb menggunakan sisir itu gampang, dimana rambut-rambut yang berdiri itu sudah tidur atau jatuh, jadi otomatis akan square dengan rambut bagian samping atau menyambung dengan tadi yang di awal, sepatu nomor 2. Kadang gue sering gitu ya, pakai hair dryer dan sisir, tapi sebelumnya juga gue semprot biasanya dengan menggunakan hair dryer dan panasnya itu setengah, lalu gue sisir ke bawah agar bagian rambut yang jigrek-jigreknya itu tidur. Nah di step selanjutnya dimana gue membuat line out atau garis tepi, gue di sini cuman mempertegas garis natural si
customernya ya, atau tidak mengubah garis natural si rambut customernya agar tidak terlihatan kaku atau pertumbuhannya lebih natural. Bisa dilihat garis tepi jadi kelihatan lebih tegas dengan gue menggunakan trimmer. Langsung gue menggunakan trimmer lagi untuk menghabiskan rambut bagian bawah agar menyambungkan dengan garis guideline-nya. Dan ada alasan juga kenapa gue bikin guideline-nya itu nggak pakai trimmer ya, menggunakan clipper. Di sini tujuan gue biar lebih mudah untuk menyambungkan gradasinya. Karena untuk menyambung atau membuat guideline menggunakan trimmer itu agak sedikit susah ya, karena potongan atau pisau trimmer itu kan memang benar-benar sekian mili. Jadi susah banget buat gue nyambungin antara si trimmer dan clippernya. Dan di tahap ini adalah dimana gue menggunakan clipper saja, tapi dengan posisi tuas open, half, atau close, dan gue mainin menyesuaikan dengan bagian gelap dan terang yang mana perlu gradasinya gue sambungin atau agak kelihatan lebih halus. Di tahap ini adalah dimana gue menggunakan shaver, dimana shaver ini adalah untuk potongan tertipis bagian bawahnya agar bagian rambut yang paling bawahnya itu benar-benar habis atau tipis setipis seperti pantat bayi ya. Enggak pantat bayi juga kali ya. Gue lanjut pakai clipper lagi, gue buat bikin detail-detailnya agak lebih bergradasi atau menyambung. Potongan samping pun sudah selesai. Terus gue lanjut potong bagian atas, dimana gue motong bagian atas dengan menyemprotkan air terlebih dahulu. Lalu gue sesuaikan dengan arah belahan rambut customer yang dia request, dan gue menyesuaikan dengan arah tumbuh rambut si customer. Dan arah tumbuh ini adalah ke kiri. Sebelum gue motong atas juga gue detail-detail lagi bagian sampingnya menggunakan sisir overcomb agar lebih square. Di sini gue menggunakan sisir overcomb ya, jadi gue lebih mudah menyambungkan antara bagian samping-sampingnya agar lebih terlihat presisi atau square ya. Setelah gue rasa samping udah selesai, gue samain kanan kiri, terus gue sisir ke kiri dan gue potong dan menyesuaikan requestan customer. Di sini dia cuma motong 2 cm ya. Gue potong ujungnya lagi, gue terus menyesuaikan ke kiri, dari kanan ke kiri. Di sini gue memulai dari bagian depan ya, agar gue kenapa gue motongnya itu dari depan, agar gue bisa menyesuaikan potongan bagian atas ini itu sesuai permintaan customer. Jadi gue potong dari depan hingga ke belakang, terus gue sambung ke belakang, lanjut potong. Ini sorry aja ya, buat bagian belakangnya mungkin gak bisa gue ke expose atau gue videoin karena posisi kamera juga gue letakin di atas meja. Dan semoga kedepannya gue bikin video yang lebih bagus lagi agar bisa dilihat oleh teman-teman detail-detail yang gue potong. Terus gue potong lagi bagian detailing atasnya agar lebih presisi banget, bukan presisi lagi ya. Sekian mili, sekian senti itu sangat berpengaruh banget buat potongan rambut ya, apalagi buat square atau presisinya kanan kiri. Setelah gue potong tadi secara horizontal ya atau menyamping, terus gue juga potong secara vertikal, gimana kadang gue sering potong cuma dari depan ke belakang, tapi sebagian sekat-sekat yang gue potong ke belakang itu pasti kan menyisakan beberapa sekat ya. Nah biasanya setelah gue potong vertikal, sekat-sekat itu bakalan kelihatan masih panjang, karena nggak mungkin kan kita motong ke belakang itu sekian, gesernya itu sekian sentimeter. Makanya gue bikin potong agak vertikal agar detailnya lebih sama lagi. Dan di situ gue juga menggunakan gunting tining atau sasak, di mana gue motong itu cuman bagian ujungnya aja.
Kenapa gue potong bagian ujungnya aja? Ya itu lagi, balik lagi, biar potongannya natural. Dan gua nggak motong sampai ke akar, karena tentu kalau motong gunting tining atau sasak kebanyakan nanti bakalan rambutnya itu jigrek-jigrek ya, karena panjang pendeknya itu dimulai dari akar. Iya, kalau guntingnya itu dalam keadaan basah pasti rapi. Rambut kalau nggak dipotong asal dibasah sisir juga rapi menurut gua. Dan ini adalah sebelum dan sesudah. Oke, mungkin itu yang bisa gue sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang sedang mencari model potongan rambut atau sedang belajar. Terima kasih. Assalamualaikum.